Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan 1 Muharram RW 02, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hijrah mungkin cuma 1 kali yang jadi sejarah, tapi hijrah sebagai sebuah strategi pergerakan dan taktik harus terus kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Saya tahu. Apa yang melatar belakangi terjadinya hijrah dan apa hikmah dari memperingati tahun baru Hijriah? Ini aja nih yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Saya nungguin dari sore. Pidato di Bambu Apus sampai jam berapa emang? Jam 1. Lu ngundang apa ngontrak lu? Ada kontrakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika di akhir periode Mekah, Nabi dan orang-orang beriman mendapati teror mental, teror fisik, bahkan beberapa kali ancaman pembunuhan. Luar biasa, orang-orang kafir merintangi dakwah baginda Nabi. Nabi diteror mental, diteror fisik, sampai beberapa kali diancam akan dihabisi nyawanya. Itulah resiko dari sebuah perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Berjuang itu bukan bertabur bunga kiri dan kanan, bergelar karpet merah, tapi perjuangan menegakkan nilai-nilai kebenaran penuh dengan onak dan duri, ada dan banyak rintangan dan tantangan yang datang menghadang. Karena itu saya titip pesan, adik-adik saya para remaja pemuda, kampung apa kita namanya ini? Bambu Apus. Para pemuda Bambu Apus. Para pemuda. Para pemuda. Nabi sudah mencontohkan 14 abad yang lalu bahwa menegakkan nilai-nilai kebenaran pasti akan ada rintangan, tantangan yang menghadang. Karena itu, sekali berjalan di atas nilai kebenaran, pantang surut, kaki mundur ke belakang. Jelas? Jelas? Soal ujian, tantangan, rintangan, Nabi sudah mencontohkan kita. Beliau bukan cuma sekedar mendapat teror mental, teror fisik, tapi juga ancaman pembunuhan. Ini yang terjadi kalau kita menegakkan nilai kebenaran. Janganlah pernah takut akan resiko. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Adik-adik saya para pemuda, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus. Jangan hiraukan cacian orang. Jangankan berbuat salah, berbuat baik saja, orang pasti ada yang gak seneng sama kita. Nih, panitia malam ini bikin pengajian, apa dipikir orang Bambu Apus demen semua? Enggak. Ada pasti yang kagak demen, betul apa enggak? Betul. Nyumpahin dah biar jerasa, ntar malam biar hujan turun gede. Ada di sini yang kayak begitu nyumpahinnya, ada? Yang mana orangnya? Jangankan berbuat salah, berbuat baik saja tetap ada orang yang gak bakalan seneng dengan perbuatan kita.
Karena itu adik-adik saya para pemuda, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah terus dan jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. Mata lu soe. Soal cacian, soal hinaan, soal makian, Nabi sudah mencontohkan kita. Begitulah dalam perjuangan. Karenanya adik-adik saya para pemuda, selama berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut dengan cacian, jangan pernah patah semangat dengan makian. Cacian, hinaan, makian, kritikan, anggaplah itu sebagai pupuk yang menyuburkan tanaman, akarnya nembus ke dalam perut bumi. Emang persoalannya nih kita manusia, manusia tuh paling kagak demen kalau dicaci, demennya dipuji. Betul apa enggak? Oh, kalau dipuji mumbul ke langit kita. Ngerti mumbul? Tapi nggak bakalan seneng kita kalau dicaci, dihina, dimaki. Sebaliknya, kita seneng kalau dipuji, disanjung, dan dipuja. Nih, ntar bubar pengajian, saudara di jalanan ketemu perempuan, saudara bilang, "Neng, kamu cantik deh." Mungkin tuh perempuan cuma ngebalesin, "Ah, abang bisa aja." Walaupun tuh perempuan cuma ngomong, "Ah, abang bisa aja," saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Kenapa? Itulah manusia, senengnya disanjung, dipuji, dan dipuja. Betul? Tapi kalau kita jadikan cacian, makian, kritikan sebagai pupuk, itu yang akan menyuburkan tanaman. Kita bisa introspeksi diri supaya hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Jelas? Jelas? Nabi di akhir periode Mekah, beliau mengalami teror mental, teror fisik, bahkan beberapa kali ancaman pembunuhan. Saudara, puncaknya terjadi di akhir periode Mekah. Setelah turun perintah hijrah, kabar ini didengar oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir gembong-gembong kafir Quraisy. Yang mimpin rapat nggak tanggung-tanggung, Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad sama pengikutnya kita teror udah, kita siksa udah, kita bunuh juga udah. Tapi kelihatannya tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya udah pada hijrah ke Madinah. Ini bertanda Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya?" Dari belakang nyautin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Gua bilang juga apa, Muhammad dari dulu bunuh aja." Kata Abu Jahal, "Tibang ngebunuh mah gampang, bro. Tapi Muhammad kan nggak keluar dari batu. Dia punya keluarga, famili, handai tolan. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, kita bagaimana?" Kata Abu Lahab, "Gampang. Kita ini orang Quraisy punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Kumpulin premannya, bunuh Muhammad bareng-bareng. Ntar kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini." Kata Abu Jahal, "Wah, idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju apa enggak?" "Setuju." "Baik,
Kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab ngasih ide. Udah, nggak usah kelamaan, besok malam aja kita habisin Muhammad. Kata Abu Jahal, oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi yang malam ini ikut rapat, jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang ngebocorin keputusan rapat malam ini, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesai dah rapat, bubar, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai tengah malam, di rumah pada ditanya sama bininya, Pak, rapatnya malam amat, Bapak rapat apa rapat? Rapat, Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Emang siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya Pak, iya. Besok pagi bininya belanja sayuran. Ngobrol sama tetangganya, Jeng, ono apa Bayu? Ngano lo Jeng, nanti malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Jeng. Iya Bayu, matur suwun. Ini tetangga ngomong sama tetangga yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lain. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu, sebagian besar penduduk Mekah udah pada tahu kalau ntar malam mau ada pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi, dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Maghrib, kota Mekah sepi. Habis Isya makin sunyi. Orang tutup pintu rapat-rapat, nggak ada yang berani keluyuran keluar rumah. Jangankan seorang, sepotong aja nggak ada. Hampir tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudara, malam itu di rumah cuma ada 3 orang, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, Ali, labbaik ya Rasul, kamu gantiin saya ya. Gantiin apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Saudara, bayangkan, gantiin tidur waktu malam rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Sayyidina Ali waktu itu masih muda, tahu resikonya mati, tapi nggak nolak. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Umpama, Ali, kamu gantiin saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, ngapain saya? Abu Bakar aja yang udah tuaan dikit no. Masih muda, tahu resikonya mati. Sayyidina Ali gak nolak. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, saya ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Ntar dulu ya Rasul, ini rumah kita dikepung sama orang-orang Quraisy, bagaimana caranya? Nabi ngambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum. Beliau tebarkan pasir itu. Terjadi mukjizat Allah. Preman kafir Quraisy ngepung rumah baginda Nabi, posisi berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat kagak lihat. Kotok.
Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, itulah di antara peristiwa yang melatari hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya malam ini, apa hikmah memasuki tahun baru Hijriah buat kita umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hikmahnya kita memperingati memasuki tahun baru Hijriah? Pertama, kalau 14 abad yang lalu Nabi dan orang-orang beriman hijrah dari Mekah ke kota Yathrib, berpisah dengan keluarga yang berbeda keyakinan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda, menempuh perjalanan tidak kurang 550 km. Siang panasnya membakar kulit, malam dinginnya menusuk tulang sumsum. Itulah medan Mekah, kota Yathrib yang disebut dengan Madinah. Saudara, kalau yang udah pernah umroh atau haji, tengoklah Mekah Madinah itu medannya padang pasir, tandus dan gersang. Betul atau tidak? Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk tulang sumsum. Mereka berpisah dengan keluarga yang berbeda keyakinan. Mereka meninggalkan kampung halaman. Mereka membawa harta yang hanya cukup sekedar dibawa saja. Mereka semua pindah ke Madinah. Kenapa? Mempertahankan iman. Sekarang kita memasuki tahun baru Hijriah. Semangat kita tidak lain adalah semangat meningkatkan kualitas iman. Mengisi tahun baru Hijriah, hendaknya kita semangatnya meningkatkan kualitas iman. Bu, orang yang imannya meningkat, puncak tertinggi dari keimanan, orang tersebut akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam dirinya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi Allah. Inilah iman yang tertinggi. Maaf, kadang-kadang kita ini menganggap Allah itu ada cuma di tempat-tempat tertentu doang. Kita nganggep Allah ada cuma di tempat-tempat tertentu doang. Di masjid Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap aja curang. Betul. Di masjid Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi tetap merajalela. Ya Allah, apalagi kita ini ya, hampir 3 tahun dihantam dengan COVID. Ekonomi lesu, daya jual dan daya beli ambruk. Pergeliatan ekonomi jalan di tempat. Apa buktinya? Ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup. Sementara nyari duit setengah modal, tapi harga-harga kebutuhan hidup melonjak melambung tinggi. Betul apa enggak? Ntar dulu ada iklan ini. Kebangkatan Bares ini namanya. Ada Pokari, ada minuman jeruk, ada segelas gede air putih, ada secangkir kopi. Weh, ini kenyang kagak embek perut ini. Sampai mana gua ngomong tadi itu? Sampai kantor.
Pak, 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 Pak. Nih kita nih kaum bapak, maaf lah, kita ini kurang merasakan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup karena memang tugas dan kewajiban utama kita cari rezeki, sedapatnya kita kasihin bini, benar? Jadi kita orang laki sebagai kepala rumah tangga kurang open sama kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Tapi ketahuilah, bini kita puyeng ngatur duit belanja, Pak. Tenang dulu, Pak, ntar ada giliran dia. Anjing deh. Ibu dikasih uang belanja sama suaminya 10.000. Dapat apa? Betul, Bu? Gas naik. Benar apa kagak? Minyak goreng naik. Daging naik. Turun. Cabe naik. Beras naik. Susu Naik. Turun. Anjlok. susu Turun. ngamplek. Ayo kena lo. Ngamplek. Nah, dalam kondisi yang demikian itu, memasuki tahun baru Hijriah harus dengan semangat meningkatkan kualitas iman. Kalau kualitas iman meningkat, dia akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Lalu kemudian ucapan dan perbuatannya insya Allah dapat terkendali. Inilah orang beriman. Hei. Kalau dia merasakan kehadiran Allah, ucapan dan perbuatannya terkendali. Ngaku beriman, lalu dijaga lisannya. Ini kadang-kadang cuma ngaku doang beriman, tapi lisannya ngomongin orang. Ada di sini yang dia begitu, ada? Mana dia? Aku, Bu. Habis. Seorang istri kalau dia meningkatkan kualitas iman kepada Allah, ucapan dan perbuatannya dijaga. Dia akan selalu menghormati suaminya. Tidak soal berapa banyak suami bawa uang, tapi yang terpenting adalah kehalalan dan seorang istri mampu mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Bu. Bu. Iya, betul. Tanggung jawab, Bu. Oh, lempengan ini belaga budak, bro. Benar. Udah gini aja nih, Bu. Udah budak ya dah. Tidak soal suami bawa uang berapapun, yang penting halal. Istri yang beriman, dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam dirinya, maka ucapan dan perbuatan kepada suami dia jaga betul. Walaupun ucapan menyakiti pasangan sama dosanya. Bu. Walaupun ucapan menyakiti pasangan sama dosanya, tapi lebih besar dosa ucapan istri yang menyinggung perasaan suaminya. Kenapa? Suami kepala rumah tangga, pemimpin dalam keluarga, pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Ibu mah enak. Makanya ada pepatah Jerman mengatakan yang namanya istri suwargo, katut neroko nunut. Kualik.
Karena suami tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, maka seorang istri yang beriman, ucapan dan perbuatannya dia tidak menyinggung perasaan suaminya.